Halo guys, balik lagi di Gudang Tutorial, dan kali ini kita akan memberikan tips atau cara menanam kelapa agar cepat berbuah. Nah, kali ini kita mempunyai dua jenis bibit kelapa di depan kita. Ini berbeda. Ini untuk jenis kelapa upat-upat yang banyak sekali dicari di Banyuadem, Magelang. Nah, ini subur ya. Untuk bibitnya, daunnya sangat hijau, lebar, besar, dan batangnya cukup kokoh. Ini udah ada akarnya dua seperti ini. Ini siap tanam. Jadi kalian bisa temukan bibit ini juga tersedia di Purworejo. Ini untuk jenis bibit kelapa unggulan yang ukurannya besar, terkenal dengan dagingnya yang tebal juga. Kemudian ada satu jenis lagi kelapa yang menjadi sampel kita dan akan kita tanam pada hari ini. Ini jenis kelapa yang sangat cepat berbuah, cocok untuk berbisnis. Ini namanya kelapa genjah entok. Nah, teman-teman juga bisa mencari bibit ini nanti di kontak yang kita bagikan di bawah. Untuk tips menanam kelapa agar cepat berbuah dan umurnya tidak terlalu lama untuk menunggu, itu kita bisa sediakan lahan yang kosong. Jadi tidak ada jadi di sekitar tidak ada pohon-pohon yang menghalangi. Ini kebetulan di depan rumah ini ada jemuran pakaian, dan di bagian atas ini pohonnya tidak ada. Tapi kalau di samping ini ada pohon pisang, tapi di sebelah barat, jadi tidak akan menghalangi datangnya sinar matahari. Kemudian beberapa media tanam yang harus disiapkan. Nah, ini ada jogangan atau lubang tanah, nanti ukurannya kita spill. Kemudian yang kedua ada kohe kambing. Ini ya sangat bagus untuk pupuk awal dan juga masa perawatan. Ini kalian bisa beli juga di link deskripsi yang akan kita bagikan nanti. Ini murah kohe kambing, atau buat kalian yang punya ternak kambing sendiri bisa dimanfaatkan, karena pupuk organik ini lebih bagus untuk tanah di masa yang akan datang, jangka panjang, daripada pupuk kimia atau sintetis. Kemudian nanti kita masih ada satu tips pupuk lagi yang sangat rahasia, ini jarang dibagikan oleh para YouTuber. Nah, kemudian kita langsung aja ya untuk menyiapkan media tanam. Ini ukuran lubang, bisa kalian simak. Ini ukurannya kita pantau 50 cm. Kemudian ini panjang ke samping juga diusahakan 50 cm bisa, atau 40, antara 40 sampai 50. Kemudian berikutnya untuk kedalaman tanah. Nah, ini bisa variatif ya, tapi standarnya adalah 30 cm. Ini berguna untuk dimana akar nanti agar bisa saat masa-masa awal tanam itu lebih mudah menembus tanah. Jadi seperti bayi itu ya, ketika ruang geraknya bebas dia senang sekali. Jadi akar juga sama, nanti bisa ke samping-samping menyerap nutrisi yang sudah kita siapkan. Nah, ini juga diperhatikan untuk tanahnya, dipastikan gembur seperti ini ya. Nah, tujuan penggemburan ini bukan lain yaitu untuk agar nanti akar itu lebih mudah untuk menembus tanah. Jadi ketika gumpalan tanahnya terlalu besar, itu akar akan cenderung lebih lama untuk menyebar. Jadi pembesarannya makin lama juga. Nah, kemudian untuk sampai dengan masa panen, ini untuk spill ya. Untuk kelapa genjah itu kurang lebih berapa tahun, Pak? 5 tahun. Kurang lebih 5 tahun itu udah sangat produktif. Kelapanya nanti sudah mulai keluar. Jadi sebenarnya di reviewer atau youtuber itu menyebutkan 3 tahun, 4 tahun, tapi itu tergantung kembali lagi di tempat penanaman teman-teman semua. Untuk di tempat kami itu rata-rata 5 tahun itu udah sangat bagus ya. Sebenarnya 3,5 tahun itu udah mulai berbunga atau keluar manggar. Setelah ditanam 3,5 tahun itu sebenarnya udah keluar manggar. Cuman buahnya belum bisa besar-besar begitu. Langsung aja kita tanpa berlama-lama ya, agar teman-teman tidak bosan juga. Nah, ini tips daging semua ini teman-teman.
Tadi ukurannya udah, terus tanahnya digemburkan. Kemudian ada juga yang menyebutkan, ini diperhatikan untuk arah nanti ya. Akan kita spill. Langsung saja kita campurkan tadi untuk pupuk dengan tanah. Monggo, ini dengan petani kita Pak Salio namanya, di Purworejo, Kaligesing, Gedung Gubah. Langsung aja monggo dicampur. Nah, ini untuk banyaknya kohe, ini kurang lebih 1 ember ya, jadi maksimal nanti. Nah, ini untuk bagian bawah kita campurkan dulu atau di mix antara tanah dan juga kohe kambing. Nah, itu tujuan pencampuran agar nanti bisa menyebar secara maksimal untuk nutrisinya ada di samping kanan kiri. Nah, ini kita tambahkan lagi untuk tanah yang gembur, kita gemburkan di area bawah sini. Nah, nanti kita akan juga spill ini teman-teman, sembari Pak Salio menggemburkan tanah di media tanam. Ini adalah kelapa ini. Ini kelapa jenis upat-upat yang terkenal di Magelang, nanti akan kita jadikan bibit seperti ini. Subur banget ya guys, mantap ini. Ini kelapanya dagingnya tebal ini. Besar juga, mantap. Nah, kalau jenis upat-upat, monggo dilanjut saja. Untuk jenis upat-upat ini perlu teman-teman ketahui, kalau tadi untuk yang genjah itu 3,5 tahun udah berbunga. Kalau ini minimal 5 tahun dia baru berbunga gitu. Nah, ini dia. Ini untuk arahnya ya, kita perlu mengenal. Ini disebut sebagai bonggol atau batang utama untuk tunas kelapa. Nah, jadi buat teman-teman diperhatikan arah datang sinar matahari itu di sebelah mana, karena ini sangat menentukan nanti cepat pertumbuhan dari si pohon kelapa. Kebetulan di sini arah timur itu di sebelah sana. Oke ya. Jadi ini diusahakan untuk batang utamanya yang tumbuhnya tunas pertama itu menghadap ke timur gitu ya. Ini sangat penting buat kalian yang mau menanam pohon kelapa, karena ini sungguh bermanfaat dan juga sangat berpengaruh untuk pertumbuhan di masa yang akan datang. Jadi ketika ini terbalik ke sana, rangsangan terhadap sinar matahari itu kan sangat berpengaruh ya. Jadi ketika di barat nanti dia akan lebih lambat, tapi kalau di sebelah timur arah datangnya terbit matahari, jadi ketika matahari terbit dia rangsangan untuk tumbuhnya itu makin cepat dan makin bagus. Nah, ini jangan lupa, tadi udah kita tanam. Ini tipsnya berikutnya, yaitu tadi tips pertama adalah membuat jogangan atau lubang, terus pakai kohe. Ini tips kedua, pupuk organik. Kemudian tips ketiga itu menghadap ke timur untuk batang utamanya. Tips keempat itu jangan sampai si batang ini tenggelam atau terbenam sama tanah yang kita gunakan untuk menanam. Ini jangan sampai tenggelam, karena ketika ini tenggelam dia akan cenderung lebih lama tumbuhnya. Jadi ini nanti teman-teman usahakan ya untuk penanamannya tetap agak timbul ke atas gitu. Nah, mungkin nanti teman-teman akan bertanya, itu kenapa kok tunasnya 2? Wah, ini spesial ya, kelapa genjah unggulan, dan ini jarang sekali ditemui. Ini kemarin untuk bibitnya pernah ditawar ini sampai 250.000 untuk bibit yang seperti ini, karena sangat jarang ya. Karena pada umumnya itu seperti ini dia untuk tanamannya, cuma satu ya sebenarnya yang tumbuh. Cuman itu dia kelebihannya unik doang sih. Nah, jadi itu dia. Itu kemudian tadi tidak lupa tips berikutnya, ini pupuk yang sangat jarang dipakai. Nah, ini menggunakan apa ini, Pak? Cangkang telur. Oke, ini dia. Jadi tips berikutnya adalah gunakanlah cangkang telur. Jadi buat ibu-ibu rumah tangga atau bapak-bapak, untuk diingatkan ibu-ibu rumah tangga agar ketika memasak telur itu cangkangnya jangan dibuang. Nah, ini untuk cangkangnya bisa coba Pak diangkat gini. Nah, gini. Ini dia untuk cangkang telurnya, sangat
banyak ya. Nanti kita sebarkan di sekitar tunas kelapa. Nah, ini caranya seperti ini, diremukkan, ditabur di sekitaran pohon kelapa atau tunas kelapa. Ini fungsinya untuk apa? Jadi penjelasannya adalah sebenarnya tanaman itu kan juga butuh zat yang namanya zat kalsium. Nah, di dalam kulit cangkang telur ini sangat masih banyak mengandung beberapa protein dan juga kalsium yang sangat bagus untuk tanaman atau untuk akar tanaman gitu. Ini tips yang jarang dibagi ya sebenarnya. Jadi kita lihat lagi, ini areanya bersih, sekitarnya tidak ada rumput-rumput. Nah, ini nanti kita akan review setelah 2 tahun masa tanam, dan kita juga akan nanti spill buat teman-teman. Kita udah tanam juga kelapa genja, kebetulan udah umur 1 tahun. Nanti kita spill yang ada di sebelah, ada di depan rumah, yaitu untuk kelapa genja. Nah, ini untuk tempatnya. Kalau teman-teman mau lihat, terang sekali ya, tidak ada peneduh di atasnya. Jadi banyaknya cahaya yang masuk ke area tanam teman-teman itu sangat berpengaruh juga terhadap tanaman yang kita pelihara gitu. Berikutnya sekalian ini kita nanti akan bikin tutorial cara membuat bibit kelapa seperti ini ya, dari kelapa utuh. Nanti kita akan bikin cara untuk membuat bibit kelapa di video berikutnya. Jangan lupa pantengin terus Gudang Review. Semoga tips tadi bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa semangat bertani dan juga untuk dirawat selalu tanamannya. Oke.